Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kabarnya OJK akan turun tangan untuk membereskan nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, bagi kalian yang mungkin baru pertama kali gagal bayar dan mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, pasti kalian akan menganggap ini adalah hal yang benar akan terjadi. Padahal sebenarnya hal ini itu tidak akan mungkin terjadi ya, karena dari pihak OJK itu tidak akan turun tangan dan tidak akan ikut campur dalam hal masalah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Lalu bagaimana nih? Saya dikirimkan surat somasi yang mana di sana itu ada logo OJK dan juga Bank Indonesia. Perlu kalian ketahui ya, itu hanya akal-akalan dari DC pinjol saja. Tidak benar adanya ya, OJK tidak pernah mengirimkan surat somasi kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi itu hanya strategi-strategi dari DC pinjol yang menagih kepada kalian, atau bisa dibilang itu hanya gertakan saja dari DC pinjaman online agar kalian tuh merasa ketakutan, kepanikan, dan akhirnya membayar tagihan kalian yang sudah menunggak. Karena jikalau ada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, justru nih kebalikannya ya, OJK itu akan menyoroti pihak aplikasi pinjaman online ini. OJK akan mempertanyakan nih tentang penyebab-penyebab mengapa nasabah ini bisa mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Karena pasti ada penyebab-penyebabnya nih sehingga si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya di aplikasi pinjaman online tersebut. Mungkin saja bisa jadi dari bunganya yang terlalu tinggi, atau mungkin tenornya juga yang terlalu pendek, atau mungkin potongan adminnya yang cukup besar. Hingga mungkin menyebabkan si nasabah tersebut itu merasa keberatan dan akhirnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, OJK pastinya akan mempertanyakan tentang masalah itu ya kepada pihak aplikasi pinjaman online. Jadi dari pihak OJK itu tidak akan memberikan surat somasi kepada si nasabahnya ya. Namun ketika ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayarannya, justru OJK itu akan menyoroti pihak aplikasi pinjaman online-nya. Kenapa nih? Ada hal apa yang menyebabkan si nasabah tersebut itu merasa keberatan dan akhirnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut? Karena ya sudah jelas, untuk aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK, mereka itu harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Mau itu dalam penagihannya ataupun mungkin dalam pencairan dananya. Karena jikalau mereka melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK, tentunya mereka akan ada ancaman untuk dicabut perizinannya, yang mana nanti aplikasinya itu akan menjadi aplikasi pinjaman online ilegal. Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal, seperti yang kalian ketahui ya, untuk tenor-tenornya tuh sangat pendek dan juga bunga-bunganya tuh cukup tinggi, nggak ngotak ya, yang mana pasti aplikasi pinjaman online ilegal itu akan memberatkan si nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Nah, jikalau ada mungkin aplikasi pinjaman online legal yang menyerupai seperti aplikasi pinjaman online ilegal, mau itu dari pencairan, dari tenor, dari bunga, bahkan dari penagihannya, tentu itu akan menjadi sorotan bagi mereka ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan kalian mendapatkan ancaman dikirimkan surat somasi, yang mana surat somasi itu katanya dibilang dari OJK dan akan dibawa ke jalur hukum, kalian jangan percaya karena itu fix hanya gertakan saja dari pihak DC pinjaman online. Dan juga jangan mudah percaya dengan surat somasi yang ada logo OJK dan juga Bank Indonesia ya, karena itu hanya buatan dari DC pinjaman online tersebut. Karena untuk DC pinjaman online pasti mempunyai strateginya masing-masing agar si nasabah itu merasa ketakutan dan membayar tagihannya. Itu adalah tujuan dari mereka. Jadi pada intinya kalian jangan mudah percaya dengan ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC pinjaman online ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.